keadaan sehat walafiat. Pas sudah kompak ya. Masya Allah, sehat-sehat. Masya Allah. Ya tadinya saya mau panjang-panjangin gitu sambil nunggu udah nyampe. Iya. Baik, selanjutkan lagi. Insya Allah nanti akan kita bicarakan bersama-sama teknisnya. Ya, insya Allah niat baik kita ini datang nih ke orang-orang tua kita. Pertama diantaranya, kalau bisa kita ke Kiai Abdurrahman, Guru Ahmad, Guru Ali. Saya nggak ngalamin tuh. Guru Ahmad aja nggak ngalamin, apalagi Guru Ali. Paling kagak akan kita bacain doanya. Kayak Abdurrahman ngerasain. Paling nggak nyari tabarukan kita. Ilmunya disampaikan oleh cucunya, oleh anaknya, oleh putra beliau. Mudah-mudahan manfaat buat kita bersama. Biar di sana juga kita diakuin sebagai muridnya, gitu. Kemudian orang-orang tua kita, tokoh-tokoh Kampung Pisangan. Dari yang kemarin udah saya sebutin banyak, karena guru kita udah nyampe nih. Ya, jadi insya Allah kita datang. Orang tua kita juga di sana banyak. Kita datengin sambil kita ziarah, mudah-mudahan ini bawa berkah buat Kampung Pisangan. Amin ya robbal alamin. Baik hadirin sekalian, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik dengan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalimat tasyakur akan disampaikan oleh Ketua DKM Mushola Nur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Romdi. Waktu dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Salahuddin Al-Ayyubi. Yang terhormat guru kita yaitu Bapak Kiai Hasyim Adnan RC. Dan yang terhormat guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Malik Hidayat Sarjana Agama. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Jami Nurul Pala yaitu Bapak Haji Alif Mahmud DAN. Yang terhormat pensehat Masjid Jami Nurul Pala yaitu Bapak Asari Rizal SEMSI. Yang terhormat Ketua LMK Kelurahan Ragunan yaitu Bapak Aspani SE. Yang terhormat Ketua LMK RW 04 yaitu Bapak Satria Dharma. Yang terhormat Ketua RW 007 yaitu Bapak Haji Suwardi. Yang terhormat Ketua RW 004 yaitu Bapak Sunardi. Dan yang terhormat kepada Ketua Masjid beserta jemaah dan ketua-ketua musolah beserta jemaah dan kepada bapak-bapak pengajian malam Selasa yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita telah dapat diberikan beberapa nikmat kepadanya. Di antaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bersama-sama berkumpul kembali di Mushola Nur Rahman ini, yang mana setiap malam Selasa kita mengadakan pengajian yang dipimpin oleh guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi. Dan pada malam hari ini yaitu alhamdulillah saya bersyukur saya mendapatkan pengajian bulanan yang dipimpin oleh guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Hasyim Adnan.
tentunya di sini kita para jemaah kita bersyukur yang mana setiap malam Selasa kita mengadakan pengajian. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mana harapan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada bapak-bapak jamaah yang kami hormati, tentunya di sini atas kehadiran Bapak, kami sebagai pengurus Mushola Nur Rahman mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan mungkin di sana sini masih ada kekurangan, saya mohon diberikan maaf yang saya luas-luasnya. Dan begitu juga yang mana pernah saya utarakan bahwa saya telah mengadakan peluasan Mushola Nur Rahman dan penambahan ruang TPA 3 ruang. Alhamdulillah pada malam hari ini pembangunan kami sudah selesai, dan mudah-mudahan anak didik kita dapat tempat yang lebih nyaman. Dan saya mohon kepada bapak-bapak, marilah kita doakan anak-anak didik kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, mungkin untuk pengganti kita masa yang akan datang. Dan begitu juga kami ucapkan terima kasih para donatur yang telah membantu kami untuk membelikan karpet tersebut, yang mana karpet ini memang kami ambil dari uang kas kotak mushola harian sebanyak 20 juta kami ambil, dan selebihnya itu 5 orang donatur yang kami mintakan kami datangkan, itu sebanyak 23 juta rupiah kami dapat untuk 5 orang. Alhamdulillah. Dan sekarang kami pasang karpet ini. Memang karpet ini hanya jangka 2 hari saya jalan langsung, alhamdulillah bisa terjangkau. Saya bersyukur pada Allah SWT atas ridhonya ini. Saya rasa cukup sekian dari kami. Dengan kata terakhir kami ucapkan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira kepada Ketua DKM Mushola Nur Rahman Bapak Ustadz Romli yang sudah menyampaikan. Alhamdulillah hari ini kita duduk empuk banget rasanya, adem ya. Harganya berapa tadi? 50 juta. Alhamdulillah, kita doain mudah-mudahan karpet ini bawa berkah, yang sodakoh senantiasa mendapat cucuran pahala kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan salawat burdah, salawat dustur dan burdah dibacakan oleh Ustadz Haji Abdul Razak. Waktu dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim, wajid wa dimanim wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala jaini badika wa asrafi ubadik asadil arami wal ajam wa imami taibati wal haram wa darjumani bilisanil kidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jidu sarafai ya Rabb, jidu sarafai ya Rabb, jidu sarafai ya Rabbi karaman wa ta'liman wa rif'atan wa mabatan wa birran
وسلم. ورضي الله تعالى عن ذوي الفهر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللسان ثم الحسين وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهد لي مقدطا مطلقا أبدا وما تساب أسلم في مدى زمني. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه نواب فلم ترب وما وقعت ذبابة أبدا بجسمه الحسن. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بخلفه كما من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينام والعين قد نأست ولا يرى ظله في الشمس دفتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كتفه قد لتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سب يد بمتتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فلا تكون آمنا من سار نار وسورك ومن مهني. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على Muhammad. Jemaah sekalian, insyaallah tema kajian kita pada malam hari ini yaitu intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat, yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Hasyim Adnan LC. Waktu falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam
ala man la nabiyyam ba'dah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Mukarram akhina Bapak Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi, Mukarram akhina Bapak Kiai Haji Abdul Malik Hidayat. Semoga Allah berikan kepada beliau semua kesehatan dan keberkahan. Juga yang kita hormati orang tua kita, Al-Mukarram Bapak Haji Alif Mahmud, Bapak Haji Astari Rijal, juga Ketua DKM Musolah Nur Rahman Al-Mukarram Ustadz Haji Romli, dan segenap jamaah Ustadz Haji Abdul Razak dan semuanya. Semoga pertemuan malam ini diberkahi oleh Allah. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan perantara Fatihah Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu, dan kita berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Suratnya di Quran nomor ke-28. Surat di Quran nomor ke-28, nama suratnya Al-Qasas. Bentuk jamak dari kisah, cerita-cerita. Ayatnya 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka nalahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Wa rabbuka, dan Allah Tuhan kita, yakhluqu, dia Allah menciptakan, ma yasha'u, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Maka apa yang Allah ciptakan itu memang semuanya kehendaknya siapa? Allah. Dan segala sesuatu yang Allah ciptakan, meskipun pandangan kita hanya kecil tidak seberapa, tapi itu pasti ada hikmah. Dan kemudian Allah katakan wa yakhtar, dari apa yang Allah ciptakan ada yang dipilih, disebut kata yakhtar. Makanya ada laki-laki diberikan nama oleh orang tuanya adalah Mukhtar. Berarti kalau ada orang namanya Mukhtar, berarti dia adalah laki-laki pilihan. Yakhtar, apa yang Allah ciptakan ada yang Allah apakan tadi? Pilih. Kalau bahasa lebih enaknya bilangnya istimewakan. Apa yang Allah ciptakan ada yang Allah pilih, tujuannya mencari pahala lebih. Saya ulangi 3 kali ya. Yang Allah ciptakan ada yang Allah pilih, tujuannya mencari pahala apa tadi? Lebih. Sekali lagi ya. Yang Allah ciptakan ada yang Allah pilih, tujuannya adalah mencari pahala apa? Lebih. Allah ciptakan bulan 12, tertulis surat ke-9 ayat 36, ada yang dipilih, yaitu bulan Ramadan, juga bulan haram. Allah ciptakan hari, ada yang dipilih, yaitu hari apa? Jumat. Dan kita bahas bukan itu. Yang kita bahas adalah Allah ciptakan waktu dalam sehari semalam, jumlahnya ada berapa jam? 24. Tapi dari 24 jam ada yang Allah pilih.
sebagaimana guru kita Kiai Haji Abdul Malik Hidayat tadi menyampaikan, waktu dari 24 jam yang Allah pilih tujuannya tadi biar kita mencari pahala apa? Lebih. Di antaranya adalah waktu antara maghrib sampai apa? Isya. Ini biar gampang saya jelasinnya. Kalau tangan saya begini berarti apa? Maghrib. Sedangkan kalau tangan saya begini adalah apa? Isya. Jika saya tidak salah, maghribnya pukul sekarang 6:08. Bener enggak? Kemudian isyaknya jam 7:28. Maka antara waktu itu adalah waktu yang Allah apakan? Pilih, biar kita mencari pahala apa? Lebih. Apa keutamaannya Ustadz? Di hadapan saya adalah hadis sahih rawahu Imam Ahmad dalam musnadnya. Yang ini sebagian tengahnya pas jempol saya, kelihatan enggak? Enggak, tapi tulisannya ada ya. Maka Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya di masjid yang enggak pulang antara maghrib, nih kalau begini maghrib sampai apa? Isya. Beliau mengatakan hadza rabbukum. Waktu antara maghrib dan isya sebenarnya adalah qad fataha baban min abwabis sama. Pada waktu itu pintu-pintu langit yang jumlahnya ada 7 sedang dibuka sama Allah. Jadi kapan pintu langit terbuka? Dari 24 jam pintu langit terbuka antara maghrib sampai apa? Isya. Terbuka itu bahasa Betawi di Cepete ngablak. Apa tadi namanya? Kalau pintu-pintu langit terbuka Bapak, itu setidaknya kita dapat banyak kelebihan. Yang pertama, rahmat Allah sedang turun atau bisa dibilang kasih sayang Allah. Yang kedua, kalau pintu langit terbuka, kita ibadah antara ini, amalan kita langsung apa? Naik. Dan ketika pintu langit terbuka, kita berdoa antara ini, doa kita diijabah. Dan kalau kita melihat pintu langit terbuka, kita beribadah antara maghrib sampai isya, maka pahalanya dilipat gandakan. Saya ulangi ya, ke tangan saya dulu. Berapa tadi itu? 4. Kalau pintu langit terbuka, berapa untungnya? 4. Rahmat sedang turun, amal langsung naik, doa insya Allah diijabah, dan pahala diapakan? Dilipat gandakan. Tapi kalau ada yang tanya kapan pintu langit terbuka, jawabannya sesuai hadis Imam Ahmad antara waktu sampai apa nih? Isya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ikuti saya ya, yubahi bikumul malaikata. Rasulullah bersabda, kalau kita sedang ibadah antara maghrib dengan isya sampai isya, baik di masjid atau di, sebenarnya yubahi bikumul malaikah, wahai para sahabatku, kalian yang enggak pulang setelah sholat maghrib menunggu sampai isya, yubahi bikumul malaikah, kalian sebenarnya Allah banggakan dan Allah puji di hadapan para malaikatnya. Jadi siapakah manusia yang Allah banggakan dan Allah puji di hadapan malaikat? Mereka yang enggak pulang setelah sholat maghrib sampai isya. Makanya kalau saya boleh sarankan, dalam sebulan ada yang kena deh, enggak pulang maghrib sampai isya, maka kita berdiam kala itu sebenarnya Allah telah membanggakan kita di hadapan malaikat. Sekarang saya tanya, malaikat punya dosa apa enggak? Enggak. Kalau ustadz, enggak, jangan bilang banyak, bilangnya punya aja gitu ya. Malaikat punya nafsu apa enggak? Enggak. Kalau ustadz, berarti lebih mulia mana, manusia apa malaikat? Bingung ya? Jawabannya surat Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul
bariyah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh dan mereka sebenarnya adalah sebaik-baik khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jadi malaikat bisa kalah dengan manusia, manusia yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau begitu kembali lagi, apa keistimewaan waktu maghrib sampai isya? Yang pertama, pintu langit sedang terbuka. Bahasa cepetnya apa tadi? Yang kedua, antara maghrib sampai isya kita ibadah, dibanggakan, dipuji Allah di hadapan malaikat. 3, hadisnya Sahih Al-Bukhari. Rasulullah mengatakan al malaikatu tusolli, malaikat solawat. Malaikat solawat, apa maksudnya? Kalau pengen tahu malaikat solawat, kita buka Quran surat 33. Quran surat 33 namanya surat Al-Ahzab, ayatnya 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ke tangan saya ya. Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Sama-sama ya. Apa tadi? Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada siapa? Nabi Muhammad. Berarti kalau begitu Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Wahai orang-orang beriman, bacalah solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama pakai Sayyidina, yang kedua enggak pakai Sayyidina. Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, ana itu apa? Oh, luar biasa bahasa Arab. Bapak tahu arti kata dari ana. Kalau bahasa Arabnya kamu Bang Yadi, ya Allah, pengusaha. Sampai mana tadi saya bicara tuh? Ana, saya sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Nabi mengatakan aku sayyid, pemimpin manusia di hari kiamat. Beliau sendiri yang menyatakan dirinya sebagai apa tadi? Sayyid. Maka kalau kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang memang sendiri Nabi yang mengatakan dirinya sebagai apa tadi? Maka yang baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu benar, yang enggak pakai Allahumma sholli ala Muhammad juga benar. Dua-duanya benar. Yang enggak benar, jadi kalau kita baca sholawat berarti Allahumma sholli ala Sayyidina. Sekarang masalahnya Allah bersolawat, malaikat juga. Maka jumhurul ulama, banyak mayoritas ulama mengatakan Allah bersolawat kepada Rasul, Allah memberikan rahmat. Rahmat itu artinya kasih. Makanya ada laki-laki namanya Bapak Haji. Di sini ada. Rahmat artinya apa tadi? Kasih. Maka kasih sayang yang dimiliki oleh Rasulullah beda sama kita. Yang kedua, malaikat bersolawat, banyak pendapat adalah malaikat mendoakan. Maka kalau kita baca hadis al-malaikah, malaikat bersolawat berarti malaikat mendoakan siapa Ustadz? Hadisnya Sahih Al-Bukhari, ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi. Allah akan mendoakan mereka yang masih berada di tempat sholatnya. Sama-sama ya. Allah akan mendoakan mereka yang masih berada di tempat, apalagi menunggu sholat. Ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Malaikat mendoakan mereka yang masih berada di tempat sholatnya, yaitu di mana? Di musola atau di mana? Apalagi menunggu sholat berikutnya, yaitu sholat. Maka kalau besok malam habis maghrib kita nggak pulang sampai isya dan sholat isyanya di masjid, tanpa bapak sadari didoakan oleh para malaikatnya Allah. Apa doanya Ustadz di hadis ini? Dua. Hadisnya tuh saya tunjukin. Kalau saya bawa kitabnya berabe, apalagi saya pakai motor dari Tebet tadi, kan banyak tuh. Makanya taruh sini. Apa doanya? Allahumma gfirlahu warhamhu. Jangan ditambahin wa'afi wa'fu anhu, itu jenazah. Jadi apa? Allahumma ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Maka besok kita nggak pulang insya Allah antara sampai
maka tanpa disadari kita mendapatkan doa ampunan dari Allah dan dapat kasih sayang dari Allah, dan doanya itu keluar dari lisannya para malaikat yang gak punya dosa dan nafsu. Masya. Tapi ada nggak yang nungguin isya di teras masjid sambil ngopi dan ini nggak masuk ini, maaf, jangan marah ya, jangan tersinggung. Masa lagi Allahumma ighfir lahu warhamhu, enggak. Jangan marah ya. Emang ada di Masjid Nurul Falah sambil nungguin isya? Ada apa enggak? Jangan marah, kayak kalau saya pribadi sih kayaknya nggak masuk itu. Masa lagi Allahumma ighfir lahu warhamhu, enggak gitu jadinya ya. Jadi fokus. Pak, ada orang punya rokok di kantong, tapi bagaimana rokoknya utuh dia bisa ngisep rokok temennya? Ada nggak model jamaah yang kayak begitu? Ada nggak? Di daerah mana? Nah itu nanti akan melebar ya. Kalau Bapak buka Quran surat 17 ayat 100, wa kanal insanu qatura. Sini, qatur. Qaf ta wawu ro. Qaf ta wawu ro. Suratnya Al-Isra 17 ayat 100. Sini, qatur. Qatur adalah bagaimana duitnya utuh tapi bisa menikmati duit temennya. Bagaimana rokoknya utuh tapi bisa ngisep rokok temennya. Namanya qatur. Rokok batur. Dia udah ngaji lagi ya. Jadi apa keistimewaan antara maghrib sampai yang pertama, tolong ke tangan saya biar hafalkan ya, saya ulang-ulang. Pertama, pintu langit sedang bahasa cipetanya. Yang kedua, dibanggakan dan dipuji Allah di hadapan. Dan yang ketiga, antara maghrib sampai isya tanpa disadari mereka sebenarnya adalah sedang didoakan para, yang doakan bukan satu loh, para malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Maaf, siapa yang biasa berdiam di Masjid Nurul Falah nggak pulang? Nggak ada. Pak Cece pulang, Pak Jahidi pulang. Di sini ada yang nggak pulang antara maghrib sampai isya? Ada, siapa namanya? Marbot. Dah, apa yang terjadi Ustadz? Yuk sama-sama yuk. Hadisnya rawahu Abu Dawud nomor 2500, hadisnya At-Tirmidzi nomornya 1621. Angkat suaranya, ikuti saya baca hadis. Qala Rasulullah. Nih, saya tanda ini Pak Cece dengan Pak Yadi, dua nih. Nanti malam, besok malam dia ke Nurul Falah. Habis maghrib enggak pulang, juga enggak. Oh, dia baca Quran, dia ibadah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba meninggal. Siapa yang meninggal? Gak ya. Semoga panjang umur sehat ya. Nah ini ada hadisnya nih bareng-bareng. Kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi. Ke saya dulu ya pandangannya, tidak catat dulu. Setiap orang yang sudah meninggal terputus amalnya. Setiap orang yang sudah maka terputus amalnya. Di sini dikatakan illalladzi mata murabiton, kecuali dia yang meninggalnya dalam keadaan sini murabiton. Enggak, Bapak nggak usah bito, biasa aja ke saya. Murabiton. Mim, ro, alif, ba, to-nya fathatain. Murabiton. Semua amalan kita kalau kitanya sudah meninggal, ulangi, semua amalan kita kalau kitanya sudah maka terputus amalannya kecuali murabiton. Apa itu? Murabiton apa? Murabiton itu apa Ustadz? Ada dua. Di antara yang meninggalnya murabiton adalah meninggalnya antara sampai sedang berdiam di musola atau di masjid, maka dia meninggalnya murabiton. Apa itu murabiton Ustadz? Fa innahu yurma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Orang yang meninggal antara sampai dan sedang beribadah, maka meninggalnya murabiton, yaitu dianya sudah di kuburan tapi pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Hidupin Pak maghrib sampai isya, apalagi besok malamnya malam tahun
baru. Luar biasa dah. Ustadz kemana tahun baru? Saya ada kajian itikaf jam 1 malam di Masjid Agung Sunda Kelapa. Itu itikaf di Sunda Kelapa. Apa temanya? Sakaratul maut, azab kubur. Dah kembali lagi ya. Jadi kalau gitu apa yang terjadi Ustadz? Berarti kalau begitu mulai saat ini orang yang meninggal antara maghrib sampai meninggalnya murabiton, pahalanya akan terus mengalir meskipun dia sudah meninggal sampai hari. Ada yang sering saya sampaikan, dia meninggal antara maghrib dengan isya, orang Cililitan. Apa yang Ustaz? Dia duduk, dia bersandar, dia dengerin tahsin Quran sama imam, azan isya masih bersandar. Dilihat jamaah, meninggal dunia. Insya Allah meninggalnya murabiton. Makanya yang duduknya biasanya orang meninggal sesuai dengan ke satu lagi kaut. Oh, jam 9 kurang 5 Ustaz Malik. Cukup apa terus? Sampai jam 9 insya Allah ya, dikit lagi ya. Apa yang terjadi Ustaz? Yuk sama-sama. Antara maghrib sampai, yang pertama adalah pintu langit sedang. Yang kedua, kita dibanggakan dan dipuji di hadapan. Yang ketiga, orang yang menunggu maghrib sampai, maka dia sebenarnya didoakan ampunan dan rahmat kasih sayang dari para malaikat. Dan yang keempat, meninggalnya disebut meninggal sebagai sini murabiton. Coba saya tes, Bang Jayadi. Yang lain tolong diam. Apa artinya murabiton? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah, dianya meninggal dunia pahalanya terus. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah, semoga beliau berangkat haji ya Allah. Terusin nggak nih? Dah terakhir sekarang. Hadisnya Sahih Muslim, nomor hadis 251 ke tangan saya. Pandangannya, 3 amalan penghapus khotoya, dosa-dosa, pengangkat derajat. Ke saya dulu ya. 3 amalan penghapus, enggak, bukan dosa, 2 kali. 3 amalan penghapus dosa-dosa, pengangkat derajat. Dan ini ada hubungannya dengan pembahasan malam ini insya Allah. Ulangi saya ya. 3 amalan kalau dikerjakan bisa menghapuskan dosa-dosa kita, juga mengangkat al-jannatu mi'atu darajat. Rasul mengatakan yang namanya surga derajatnya sebanyak 100. Ulangi saya, surga derajatnya sebanyak. Maka yang mengamalkan 3 ini semoga derajat kita diangkat sehingga tinggi surganya nanti, amin. Apa amalan penghapus dosa-dosa, pengangkat derajat? Sahih Muslim nomor hadis 251. Angkat suaranya bareng-bareng. Isbaghul wudu'i alal makarihi. Ke saya dulu ya. Nyempurnain wudu meskipun gak nyaman. Nyempurnain wudu meskipun gak nyaman. Ulangi. Bukan nyempurnain, menyempurnakan. Tadi ngomongnya apa saya? Astagfirullahaladzim ya. Masih mau menyempurnakan wudu meskipun kitanya enggak nyaman. Pak, wudu itu kumur, istinsyak, basuh apa nih? Itu sunnah, tapi dia masih mau ngerjakan sunnah, kemudian basuh wudu sebanyak. Maka kalau wudu niat, kemudian basuh muka, tangan sampai sikut, kemudian beberapa helai rambut, lalu kaki, itu sah. Tapi itu yang rukunnya. Tapi baiknya juga kerjakan sunnah wudu, dan baiknya basuh enggak sekali, berapa kali. Padahal dirinya enggak nyaman, dia masih mau sempurnakan wudu. Bareng-bareng, dirinya enggak, tapi mau. Dia ke arah yang dingin, Pak. Di puncak pas ada masjid, namanya Masjid. Masya Allah, hafal sekali Bapak. Apa tadi nama masjidnya tadi? Di belah mana? Belah mana? Tiba-tiba kita karena macet sampai di sono jam 11 malam.
belum sholat. Kemudian kita ke masjid, apa tadi namanya? At-Ta'awun. Maka kita ke masjid At-Ta'awun mau ngapain? Sholat Isya jam 11 malam. Kita buka tuh keran masjidnya, keluar air, kita basuh, terasa. Tapi kita masih mau tetap wudhu meskipun kita enggak nyaman. Itulah penghapus dosa-dosa, pengangkat derajat-derajat. Coba ulangin Pak Yadi. Astagfirullahaladzim. Pak Jayadi ngapain tadi ke terus itu tanpa disadari menghapus. Ya, satu lagi ya Allah mudahkan beliau ya, dan mengangkat. Makanya kalau kita berada di satu tempat yang nggak nyaman, kita masih mau wudhu, itu tanpa disadari menghapuskan dan mengangkat. Yang kedua, amalan penghapus dosa-dosa dan pengangkat. Apa itu Ustadz? Wa kasratul khuta ilal masajid. Sini semua. Kakinya sering melangkah ke ini apa ini? Atau ini kalau begini musola, ono masjid. Kakinya sering melangkah ke atau masjid, maka kita sering ke masjid, alhamdulillah, tanpa disadari menggugurkan dan mengangkat. Man tawaddu'a li sahih Muslim, man tawaddu'a li sholati fa asbaghal wudu thumma masya mim shin ya. Sini rokiba. Kalau masya, kalau rokiba bila naikin kendaraan. Jadi bahasa Arabnya jalan apa tadi? Masya. Kalau jalan-jalan masya. Itu apa? Kalau dulu saya masih remaja tuh di Cepete ada perkumpulan remaja masjid. Kemudian ngajakin jalan-jalan dah habis lebaran. Maka namanya apa? Berarti kalau begitu tamasya berasal dari bahasa Ustaz Malik, jamaah yang belakang pada begini tuh. Mereka kehalingan sama apa nih? Nggak apa-apa. Pada ya Allah, semoga yang dangak ya. Semoga panjang umur sehat, tambah rezekinya. Nggak apa-apa Pak Jayadi, nyender aja, jangan ini, nggak apa-apa nyender. Tapi hati-hati. Kakinya sering kemana tadi tuh? Nah, sini kalimatnya masya. Baiknya kalau ke musola atau ke masjid, masya. Apa? Jalan kaki. Kalau ada yang tanya mana afdolnya, naikin kendaraan atau jalan kaki selama bisa ditempuh. Baiknya apa tadi? Jalan kaki. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Itu surat 36 Yasin ayat 12. Wa asarahum, di mana bumi kita injak, dan itu akan jadi saksi. Makanya baiknya antara pergi dan pulang beda jalan. Makanya nih pulang dari sini berarti saya pakai motor, enaknya pulangnya lewat mana tuh? Lebak Bulus, astagfirullah. Ya, di mana bumi kita injak itu akan jadi apa tadi? Dan baiknya kalau mau ke masjid kitanya sudah dalam keadaan berwudu. Maka itu penghapus dan pengangkat. Yuk bareng-bareng ke tangan saya. 3 amal ibadah penghapus dosa-dosa, pengangkat. Yang pertama wudu, masih mau menyempurnakan wudu di saat kitanya enggak. Yang kedua kakinya sering melangkah ke atau. Yang ketiga adalah sesuai yang disampaikan Kiai Malik tadi, intizarus shalah ba'da shalah. Sini bareng-bareng. Intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah, maka menunggu salat setelah menghapuskan dan mengangkat derajat-derajat. Bukan nunggu zuhur setelah subuh lama. Nunggu zuhur sekarang jam 12 kurang 2 menit, subuhnya jam 4 lewat 17, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam di Masjid Nurul Falah. Bukan, maksudnya nunggu sholat setelah sholat, nunggu sholat
Kok nunggu maghrib? Ya Allah, Bapak panjang umur, sehat, tambah rezeki. Nunggu sholat setelah apa? Maka besok atau lusa atau kapanpun kita enggak pulang, antara tanpa disadari Allah menghapuskan dan mengangkat. Ustadz, apa yang kita amalin antara maghrib sampai isya? Next insya Allah to be continue. Bocoran. Masya Allah. Tutup ya. Sama-sama. Bisa ngatur Allah enggak? Ngatur Ustadz? Entah kapan kita teruskan lagi insya Allah ya. Amalannya apa antara sampai? Ada nggak yang nunggu isya sambil nonton YouTube? Udah gitu dangdutan lagi. Ada yang kayak begitu? Ada yang kayak begitu? Nggak mungkin lagi nonton dangdutan Allah maghfirlahu warhamhu, nggak mungkin. Dan terus wa'afi wa'fu anhu, meninggal dianya. Ya, jadi apa amalannya Ustadz? Apa amalan antara sampai? Ya, mendingan ketimbang kita tahun baru ngayap ke sana kemari, mendingan kita diem dah. Makanya tujuan saya bahas ini nanti malam tahun baru, yang mendingan ketimbang kita ngayap lagi apa tuh? Ya silakan jalan-jalan menghibur keluarga, tapi kalau mungkin kehiburannya enggak ada yang bermakna, ya lebih baik berdiam antara apa tadi tuh sampai isya. Coba ulangin, pintu langit sedang. Yang kedua, dibanggakan, dipuji Allah di hadapan. Yang ketiga, dapat doa dari para malaikat. Yang keempat, meninggalnya namanya, ya Allah, astagfirullahaladzim, meninggalnya namanya, sebenarnya ini apa? Siapa namanya ini? Iwan. Meninggalnya apa namanya Bang Iwan? Togun. Ya Allah, berangkat umrah, semoga beliau panjang umur sehat. Apa meninggalnya namanya? Pak Cece, Haji Cece. Apa meninggalnya namanya? La ilaha illallah. Apa tadi namanya tadi? Nah, makanya Ustadz nggak boleh baperan, nggak boleh ambekan. Ngadepin jamaah karakternya beda-beda. Benar apa kagak tuh? Benar apa enggak? Murobilton. Coba Bang Iwan ulangi. Tadi apa tadi ngomongnya? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Apa tadi? Murobilton apa? Maka meninggalnya akan terus dapat pahala meskipun dia sudah meninggal, dan pahalanya akan terus mengalir sampai hari. Dan kemudian amalan penghapus dan pengangkat wudhu di saat kita enggak. Yang kedua, kaki sering melangkah ke musola atau dan berdiam di masjid antara maghrib sampai isya, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Apa amalannya? Next insya Allah to be continue. Semoga ada barokahnya ya. Nanti kalau bisa baca Quran, syukur-syukur bisa sholat, bisa 6. Satu lagi nggak apa-apa nih. Ustadz Malik nggak apa-apa, satu lagi Ustadz Malik nggak apa-apa ya. Ya semoga bisa diamalin ya. Ya Allah, semoga barokah. Ada nggak yang janji jam 9 stop disuruh terus lagi? Ada. Ya Allah, sabar ya Allah. Nih tuh saya tulis tuh. Kelihatan nggak? Hadisnya termasuk Kutubus Sittah, Ibnu Majah 1167, At-Tirmidzi 435. Kalau pengajian di kita nih enak, nggak ditanya, coba di tempat yang lain kadang tuh sahih nggak, mana dalilnya gitu. Makanya saya selalu menulis nomor hadis dan dalilnya apa, dari Quran ayat berapa, surat keberapa, biar kuat ya. Man sholla, barang siapa yang sholat, sita 6 rokaatin, 6 rokaat ba'dal maghribi, setelah sholat. Berarti habis maghrib jangan ini dulu, ba'diyah dulu. Ba'diyah apa namanya? Ba'diyah maghrib termasuk qobliyah ba'diyah 12 qobliyah ba'diyah rawatib muakkad. Semua pandangan ke tangan saya. Bismillah, mudahkan ya Allah Pak Cece dan Pak Iwan ngapalin ya Allah. 4 rakaat dengan 2 salam sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Mudahkan ya Allah bareng-bareng. Sebelum apa?
Kalau di Cipete bilangnya bukan zuhur, lohor. 4 rakaat sebelum lohor zuhur. 4 rakaat sebelum. Baiknya berapa salam? 2 salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, masih 3 menitan. Bangun lagi 2. Maka baiknya 4. Kenapa Ustadz? Karena pada saat azan sampai qomat pintu langit lagi. Makanya pintu langit terbuka yang pertama maghrib sampai yang kedua di saat azan zuhur sampai iqomah. Makanya kalau saya boleh bilang baiknya enggak 2, meskipun 2 boleh, tapi berapa tadi? Bang Iwan, 4 sebelum, 2 setelah asar. Mudahkan jamaah ya Allah. 2 enggak boleh baperan. 2 setelah zuhur, 2 setelah asar. Ya Allah, mudahkan dia sedekap ya Allah. Siapa namanya saya lupa. Ahmad, Bang Ahmad, ya Allah dia sedekap begini ya Allah. Jarang-jarang jamaah, cuma dia doang saya lihat ya. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Man shalla isnata asyara raka'a fi kulli yaum bunyalahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat sunnah qabliyah ba'diyah sebanyak 12 rakaat, Allah akan bangunkan dia rumah di dalam. Makanya besok habis maghrib assalamualaikum, assalamualaikum zikir. Kemudian mau ba'diyah geser sedikit. Kenapa harus geser sedikit? Biar banyak bumi yang jadi. Dan membedakan antara wajib dengan sunnah. Habis ba'diyah sholat deh 6 rakaat. Dan setiap rakaat, setiap 2 rakaat ngapain? Bisa dipahami? Berapa rakaat? Setelah apa? Kok maghrib? Setelah dia maghrib itu ada 2. Setelah itu apa Ustadz? Barang siapa yang sholat sunnah sebanyak nih 6. Barang siapa yang sholat sunnah sebanyak dan dikerjakan setelah sholat maghrib. Di sini maghrib kita kerjakan setelah sholat sunnah. Apa yang terjadi? Lam yatakallam bainahunna bisu. Di sela-sela rokaatnya jangan ngomongin nggak baik. Sama-sama di tengah-tengah jangan ngomongin. Makanya kalau saya boleh bilang antara sama-sama antara sampai jangan ngomongin orang. Jadi ngomongin orang kapan? Setelah isya. Astagfirullahaladzim ya. Antara apa tadi? Antara maghrib sampai ini baiknya cep. Karena pintu langit lagi. Saya khawatir ucapan itu kembali ke kita. Makanya diam aja. Ini waktu yang pintu langit lagi ngapain tuh? Makanya dulu ada seseorang namanya Sudes kecil. Sudes kecil nakal. Ibunya bilang begini sama Sudes kecil, ya Sudes, roh ilal haram kun imaman. Wahai Sudes, sana pergi ke Masjidil Haram jadi apa yang terjadi? Ucapan ibunya Allah ijabah, sekarang beliau menjadi imam besar Masjidil Haram yang terlama. Makanya kalau ada cucu anak nakal jangan bilang bandel kamu. Bandelnya khawatir ke dia nantinya. Sama begini nih, jangan suka canda-candain istri. Antara istri di depannya, kawin lagi nih mah. Wah, saya khawatir. Ada nggak ustadz yang istrinya 2? Saya khawatir ucapan kawin lagi akan udilat lahu ibadata isnata asyrosana. Barang siapa yang sholat setelah maghrib atau setelah ba'diyah sebanyak dan setiap 2 rakaat, maka apa yang terjadi? Tidak diiring-iringi dengan ucapan yang tidak baik, maka dia seperti ibadah selama 12 tahun. Sholat ini banyak pendapat ulama, namanya sholat sunnah awabin. Apa namanya tadi? Ustadz, saya tambahin 8 rakaat sampai 20, silakan. Tapi yang saya dapatkan adalah berapa rakaat tadi? Setelah itu baca deh Quran. Handphonenya sementara ditaruh dulu Pak. Baca Quran. Baca Quran yang paling utama adalah baca Quran yang baiknya dibaca malam. Apa Ustadz? Baiknya baca Quran di malam hari. Suratnya nomor 56. Surat 56 setelah 55 sebelum 57.
Benar apa enggak itu? Surat 56 namanya Al-Waqiah, diapit sama 2 surat, apa itu? Ar-Rahman dan Al-Hadid. Surat Al-Waqiah itu jumlahnya sebanyak, ya Allah, panjangkan umurnya yang bilang 30, ya Allah. 30 itu surat Al-Muluk 67. Al-Waqiah, ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Pak, tolong jawab, langsung Google Al-Waqiah berapa ayat ini ya nih. Al-Waqiah berapa jumlah ayatnya? Sama-sama berapa? Yang belakang Pak Cece pakai peci putih cakep banget, masya Allah. Siapa namanya bang? RT luar biasa. RT tahu jumlah Al-Waqiah, sementara pengusaha tenda ya RT Rendra namanya. RT Hendra, Pak RT Hendra, berapa jumlah Al-Waqiah? Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Wahai Bapak RT Hendra, surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad berapa ayat? Berapa ayat itu? Berapa ayat Al-Ikhlas? Berapa ayat? 7. Itu Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pak, jawab bareng-bareng. Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad berapa ayat? 4. Maka 96 tambah 4 jadi berapa? Maka apa yang terjadi? Ada tamu ke rumah saya habis isya nggak berhenti sholat sunnah, dia cerita sampai azan subuh jumlahnya 250 rakaat. Nggak perlu, Nabi nggak suka. Saya ulangi, Nabi nggak suka begadang sholat sunnah. Ada nggak amal ibadah yang pahala sampai dengan sholat sunnah dari habis isya sampai azan subuh? Ada. Man qara'a bimi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang baca Quran dalam semalaman sebanyak 100 ayat. Barang siapa yang baca Quran dalam semalaman sebanyak, maka pahalanya seperti orang sholat dari habis isya sampai azan subuh jumlahnya 250 rakaat. Jadi habis sampai Ba'diyah dulu, kemudian Awabin berapa tadi? Setelah itu baca ya apa tadi baiknya? Waqiah berapa ayat jumlahnya? 96 tambah Al-Ikhlas berapa ayat? Berapa jumlahnya? Maka Bapak Yadi ngamalin begitu, dia seperti sholat sunnah 250 rakaat. Apa keutamaan Al-Waqiah? Belum. Apa itu? Man qara'a Al-Waqiah kullalailah lam yaftakir. Barang siapa yang baca Quran surat Al-Waqiah yang jumlahnya berapa ayat tadi? Dan bacanya di malam hari, dijauhkan dari kemiskinan. Maka usaha tendanya laku lame. Usaha material tambah rame, makanya tendanya tambah rame. Saya yakin besok pasti beliau enggak pulang antara sampai surat sunnah Awabin sebanyak seperti 12 tahun ibadah, tambah lagi baca tambah 4 seperti sholat sunnah sepanjang malam, dan Allah tambahkan rezekinya. Enggak lama ada di antara kita kelak mati. Apa Bang Iwan namanya yang apa namanya meninggalnya? Ya Allah, siratal mustaqim ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Apa nama meninggalnya Pak Yadi? Apa meninggalnya namanya? Burokon. Ya Allah, Burokon itu adalah kendaraan Nabi ketika peristiwa Islamnya nama Burok. Apa tadi namanya Pak Cece? Pak Iwan apa namanya? Mutawakil. Ya. Ya Allah, semoga panjang umur sehat ya Allah. Semoga tambah rezekinya. Bilang insya Allah. Siap amalin? Insya Allah. Siap ngamalin? Bilang insya Allah. Siap ngamalin? Semoga ya bisa ngamalin. Istilah malam tahun baru sebelum menghadapi 2026, tolong deh kita nggak kemana-mana, maghrib sampai berdiam di musola atau di masjid, amalin yang tadi ini. Maka 2026 kita melangkah insya Allah menjadi yang lebih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Kiai Haji Hasyim Adan LC yang telah menyampaikan kajiannya malam hari ini.
yang begitu bersemangat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kata Rasulullah, man shallal isya fi jama'at fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah bagaikan orang sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah seperti orang melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk. Masya Allah. Apalagi didahulukan dengan sholat sunnah qobliyah subuh, pahalanya khairu minad dunya wa ma fiha, pahalanya bagaikan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau orang punya duit sekarang triliunan, lebih kaya kita, kayaknya kaya pahala. Ntar di sana timbangan di mizannya luar biasa. Sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh, jangan sampai ditinggal. Apalagi sekarang bulan Rajab, jangan lupa tuh imam sholat ajak para jamaahnya baca zikirnya Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rasulullah nganjurin paling enggak sehari 70 kali. Paling enggak kalau imam rawatib ajaklah jamaahnya, nggak usah banyak-banyak, 10 baca rame-rame, ntar masing-masing tambah lagi Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kemudian baca imam rawatib atau kita pada sholat sendiri baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Minta ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya, ayo baca lagi Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Baca 70 kali. Di rumah nggak ngapa-ngapain, baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Mudah-mudahan bulan Rajab ini tambah berkah buat kita bersama. Insyaallah kajian berikutnya yang terakhir tanggal 19 Januari bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah, bertepatan nanti mengambil tempatnya di Musola Nur Hidayah. Bapak Ustadz Gandik, ada Bapak Ustadz Gandik? Oh ya, Ustadz Gandik dengan Bapak Syafi'i Haji Muhammad Apen. Insyaallah nanti terakhir di sana, baru kita tawakuf di Masjid Nurul Falah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, guru-guru kita juga sehat, sesepuh-sesepuh kita, orang-orang tua kita sehat semua, bisa kumpul dan bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan penuh imanan wahtisaban. Amin ya robbal. Selanjutnya kita dengarkan nasihat dari guru kita Bapak Haji Salahuddin Al-Ayubi bin Haji Abdurrahman bin Guru Ahmad bin Guru Ali. Waktu falyatafaddal masykura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala hamma ba'dah. Hadirin mukarram, para asatiz, para jamaah sekalian, kita kadang-kadang bingung dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini ribut sampai sekarang. Ribut, ada yang bilang kagak bener Sayyidina, ada yang bilang yang bener Allahumma sholli. Ada 3 kitab yang menerangkan ini. Pertama Madzalisus Saniyah, yang kedua Fathul Mu'in, yang ketiga menjalankan Syarah Syafinah Kasifatus Syajah. Kata Syekh Nawawi dalam Kasifatus Syajah, ketika Rasul hidup itu rahmat Allah selalu turun setiap detiknya. Bagaimana dengan mati? Matinya Rasulullah dengan orang baca sholawat, rahmat Allah masih turun. Makanya kata Syalim bin Sumer, kita sepantasnya untuk bersyukur kepada Rasulullah dengan membaca sholawat. Dijelaskan oleh kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Milbari. Kata Syekh Zainuddin Al-Milbari, para ulama, terutama para ulama itu mensunnahkan Sayyidina seperti hadis tadi Bukhari. Akan tetapi Majalisus Saniyah dalam kitabnya diterangkan juga
adab itu lebih tinggi dari ilmu. Kata kitab Masail Saniyah, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Sedangkan asluhunya Allahumma sholli ala Muhammad. Satu contoh solawat yang nggak pakai Sayyidina, solawat Bani Hasim yang akhirnya dipupurkan oleh Naqsabandi. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi. Dia nggak pakai Sayyidina, nggak pakai Muhammad. Artinya, nah kata dia lebih, kita harus beradab, adab lebih tinggi. Makanya dikatakan Majelis Saniyah layaknya engkau menggunakan Sayyidina, tapi pun kagak salah yang baca Allahumma sholli ala. Inilah maksud saya, jangan pada berantem, ada dalilnya. Jadi kita melakukan sesuatu karena dalil, karena ada ulama yang lebih dulu ngerjakan, lebih alim, kita bawa. Artinya ini adabnya lebih tinggi, kita beradab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya sekarang ada yang bilang itu salawat Jibril, lah malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu malaikat Jibril. Ya. Banyak. Jadi maksud saya jangan pada berantem tuh. Yang enggak solid, enggak Sayyidina, enggak pun pakai Sayyidina boleh. Salah satu contoh di dalam sholat ini Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantan yang dia tuliskan dalam kitab Fathul Qorib Sarah dari Tagrib. Itu Syekh Nawawi nggak gunakan begitu sholat itu. Allahumma sholli ala sayyidina, nggak pakai. Dia Pak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum. Begitu. Ya. Yeah. Makanya ada yang bilang kalau di sholat nggak boleh, nggak apa-apa katanya, nggak pakai Sayyidina. Di lain itu boleh, nggak, bukan itu. Tapi artinya Sayyidina itu hanya memakai adab, gitu ya. Dalam pakai adab, bahkan cuma disunahkan dalam kitab Fathul Mu'in oleh para ulama. Ya mudah-mudahan kita mampu ya. Terus yang ketiga, tadi kita bilang ada pintu-pintu langit terbuka. Zuhur pintu langit terbuka, Pak. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi bin Al-Jawi Al-Bantan dalam kitab Nasaihul Ibad. Itu dijelaskan Rasul pernah melakukan qobliyah zuhur, kemudian Rasul panjangkan itu rukunya. Ruku dipanjangin. Sahabat nanya, ya Rasul kok bisa panjang begitu tuh ruku? Rasul jawab nggak lain lagi. Dia bilang, maukah kamu pada saat kamu beribadah pintu langit terbuka dan amalmu diangkat? Mau ya Rasul, pada saat inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya kan Allah. Suratul ladina fa'anna ya karim fa'anna ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Alhamdulillah telah selesai taklim kita pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi pekan depan di Musholla Al-Muhsinin tanggal 5 Januari 2026. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, dapat hadir kembali. Dan kita tutup, mari sama-sama majelis taklim ini pada malam hari ini dengan sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.